Hai Sobat Milih, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Sari Sogara di Wicara, podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kali ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan kembali membahas, kita akan kembali berdiskusi terkait hal-hal apa sih yang ada di dalam KPU, apa sih yang KPU kerjakan. Baik Sahabat Milih, tanpa memperpanjang kata, kali ini bersama saya sudah hadir narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Manggarai Barat. Mari kita sambut bersama Bapak Agustinus Emil Rahmat. Selamat datang Bapak. Iya, Ibu Sari. Ya, beliau biasa disapa Pak Gusti. Pak Gusti. Itu kalau orang Bali itu Gusti itu Iya, membawa rahmat. Iya, keberkahan kan Pak? Keberkahan. Luar biasa sekali. Baik Pak, ini tayangan perdana wicara kita setelah sekian lama tidak bersua. Mungkin bisa disapa dulu sahabat pemilih yang mungkin ada yang sudah banyak mengenal, tapi ada beberapa mungkin yang ini siapa ya? Ya, terima kasih ya sahabat pemilih. Saya sampaikan salam demokrasi untuk kita semua pemirsa setia KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dalam podcast ini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Sari. Ya biasa disapa Pak Gusti, Gusti Rahmat. Saya membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Saya menjadi anggota KPU itu KPU Kabupaten Manggarai Barat sejak 4 Februari 2024. Jadi baru setahun ya. Tahun, yes, betul sekali. Namun teman-teman sekalian, tentu menjadi penyelenggara pengalaman saya terbilang cukup ya. Saya pernah menjadi PPK di Pilkada 2020, bahkan kemarin di Pemilu 2024. Sebelum menduduki jabatan ini, saya sebagai Ketua PPK Kecamatan Sanogoa. Jadi itu sekilas ya perkenalan singkat saya sebagai penyelenggara. Iya, betul sekali. Jadi sudah berpengalaman ini naik ke tingkat yang lebih tinggi. Iya. Terima kasih ya. Tadi perkenalan singkat dengan Pak Gusti, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita langsung saja Pak, karena ini teman-teman sahabat pemilih ya. Jadi sebutan kami kepada semua pemirsa di luar sana itu adalah sahabat pemilih. Iya. Pasti semuanya bertanya-tanya, ini KPU buat apa di dalamnya? Kan tidak ada tahapan lagi, tidak ada pemilihan. Ini mereka datang kantor buat apa? Silakan Pak. Baik, sahabat pemilih, tentu pertanyaan-pertanyaan demikian adalah hal yang biasa karena memang pasca pemilihan kita sepertinya tidak terlihat lagi kerja-kerjanya apa sih gitu ya. Tapi sesungguhnya teman-teman, kerja-kerja KPU Kabupaten Kota pasca tahapan pemilihan atau tahapan pemilu sudah selesai, ya kita masih punya banyak pekerjaan. Ya tentu dengan divisi yang saya ampu, saya punya kegiatan. Ya. Kami di Divisi Perencanaan Data dan Informasi punya kegiatan rutin. Bahkan ini kalau kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 18E, itu memang salah satu tugas KPU Kabupaten itu adalah memelihara dan mentakhirkan data pemilih ya. Dan lebih dipertegas lagi kewajibannya di pasal 20 huruf L, itu adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sehingga pasca tahapan kegiatan kami KPU Kabupaten Kota adalah melaksanakan PDPB. PDPB itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu kemarin sudah dikeluarkan PKPU 1 tahun 2025 terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2025. Dan sekarang saat ini ya kami sedang melaksanakan pengolahan data
untuk kemudian nanti di rekapitulasi di dalam pleno yang sedianya oleh KPU Kabupaten Kota dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Jadi untuk triwulan 1 itu sudah Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret. Oke. Karena memang PKPU ini baru Turunkan. diturunkan pada tanggal 14 Maret, pada bulan Maret kali lalu, sehingga persisnya efektifnya kami laksanakan rekapitulasi untuk ke PDPB triwulan 2 itu nanti sampai dengan bulan Juni ini, itu nanti di awal Juli. Nah, untuk triwulan 2 pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutannya itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli nanti. 2 Juli. Sehingga nanti saat ini kami tim Rendatin bersama ya di bawah kenali teman-teman operator saat ini sedang mengolah data untuk nanti persiapan pleno triwulan 2 gitu ya. Oke, siap. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa bedanya dengan pemutakhiran data pemilih yang kemarin, Pak, yang kita buat pada saat pemilihan atau pemilu? Ya, sebenarnya sama, hanya memang mekanisme kerjanya yang mekanisme agak berbeda. Ya. Karena ya, semua bertujuan pada memelihara dan memperbaharui ya, daftar pemilih itu sendiri. Hanya memang pada saat tahapan kerja-kerja pemutakhiran ini dibantu oleh teman-teman badan ad hoc ya di tingkat kecamatan, ada BPK, tingkat desa, PPS, dan petugas pemutakhiran itu sendiri Pantarli atau PPDP. Ya. Jadi yang kemudian melakukan pencocokan penelitian data secara faktual di lapangan, dan kali ini tentu kita tidak dibantu oleh teman-teman itu. Kita melaksanakan pemutakhiran ini secara de jure, dan mitra strategis kita dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dukcapil. Oke, siap. Lalu PDPB ini sumber awalnya datanya dari mana, Pak? Ya. Sumber data PDPB ini ya tentu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan terkait ya, urusan kependudukan. Kemendagri, Pak. Ya, dari Kemendagri disampaikan kepada KPU, lalu KPU melakukan sinkronisasi dengan DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Dan sumber data lain yang digunakan ya seperti macam pada PDPB kali ini itu juga dikaitkan dengan data-data dari BPS ya, yang kemudian diturunkan ke kita untuk kita pastikan. Contoh misalnya ada data BPS yang disampaikan itu pemilih itu sudah dinyatakan meninggal, tetapi ketika kita melakukan pengecekan dan pengolahan data pemilih-pemilih itu ternyata di Dukcapil itu masih aktif. Masih hidup maksudnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi pekerjaan kita dalam rangka memastikan bahwa memang apakah pemilih ini sudah benar meninggal, dan kami juga melaksanakan prosedur selanjutnya ketika seseorang itu sudah meninggal, jadi supaya nanti data kependudukan atau data di Dukcapil itu sudah nonaktif, itu mekanismenya nanti akan kita lakukan pendampingan, kita lakukan pengecekan dibantu oleh kepala desa atau lurah untuk memastikan ini, sehingga nanti yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal kita akan coret siap. Sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia. Oke, Pak, berarti dalam proses pengurusan PDPB ini itu istilahnya kayak merefresh data begitu ya, Pak ya? Oke. Nah, untuk datanya sendiri, kalau misalnya kita berpatokan kepada data pemilihan kita yang terakhir, apakah ada perubahan, Pak? Ya, tentu ya. Perubahan itu tentu dan pasti, karena sekarang ini saja kalau saya cek progresnya di pemilihan terakhir DPT kita itu kemarin 199.749 ya. Sekarang kita sudah dalam progres pengerjaan teman-teman. Per hari ini saya cek ya itu sudah
di 206.573 atau Oke. 206.573 pemilih ya. Berarti ada Kenapa? peningkatan ya Pak? Iya, peningkatan sangat signifikan sekali karena memang ada pemilih baru, totalnya itu kurang lebih 9.000 ya. Saya tidak ingat persis angka. Di Manggarai Barat. Di Manggarai Barat ya, cukup banyak sekali. Iya betul. Dan ada beberapa data anomali yang kemudian sedang dikerjakan oleh teman-teman operator dan progresnya sangat terukur sampai hari ini, sehingga nanti per 30 Juni itu sudah selesai. Oke. Dan nanti kita plenokan di tanggal 2 Juli Oke. ya untuk rekapitulasi PDPP di Triwulan Triwulan 2 Oke. ya. Jadi ada peningkatan. Terus tadi kita melaksanakan PDPP de jure, tapi Iya. di balik itu kita dibantu oleh Dukcapil. Dukcapil ya. Peran Dukcapil di sini bagaimana Pak? Ya tentu peran Dukcapil sangat strategis dan membantu kita, terutama dalam menyelesaikan beberapa data-data invalid ya. Oke. Yang kita temukan. Contoh misalnya ada nama identik ya, tempat tanggal lahir sama tetapi nicknya berbeda. Data-data ini kemudian kita sampaikan ke Dukcapil. Mana nih yang benar nih? Iya, iya. Cek di portal Dukcapil. Dukcapil ya. Dan hasil klarifikasinya kita sudah terima. Oke. Kemarin kita kasih ada kurang lebih ada 375 data yang invalid seperti itu, dan sampai hari ini sudah selesai. Kita pastikan nicknya atau tanggal lahir atau nama 1 digit saja nick itu sama. Beda ya, kita langsung melakukan pengecekan ke Dukcapil, dan sampai hari ini Dukcapil memberikan respon yang baik terhadap data-data yang kita sudah sampaikan ke sini. Oke, siap. Jadi Dukcapil juga memeran peranan penting ya Pak di sini, karena bagaimanapun data KPU, data kita tidak semerta-merta menghapus atau menambah data itu, kita harus berkoordinasi dengan Dukcapil. Nah Pak, ini menarik ini Pak, karena bukan pasti lagi karena kita sering mendapat itu. Bahkan di masa tahapan kemarin banyak sahabat pemilih yang bertanya, kok masih ada ini orang yang mati di datanya ini, kenapa? Padahal dia itu, menurut mereka bahwa sudah meninggal, tapi masih ada datanya terdata sebagai pemilih. Itu kenapa? Menarik juga Ibu Sari, hal ini tentu menjadi wacana, tentu menjadi soal yang betul. harus dan sering kita temukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Iya, betul. Dan memang beberapa kali kita sudah berupaya untuk bisa mengatasi ini. Salah satu hal yang utamanya di sini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, untuk kesadaran keluarga pemilih untuk kemudian melaporkan kematian ke dinas terkait, supaya nanti datanya di portal kependudukan itu bisa nonaktif. Ya. Selama datanya di portal kependudukan itu masih aktif, maka nanti tetap muncul di DPT, pemilu atau pemilihan, karena sumber data yang kita gunakan itu berdasarkan data dari Kemendagri yang menyelenggarakan urusan kependudukan itu tadi, sehingga dia setelah meninggal mestinya oleh masyarakat itu dilaporkan. Ya, seingat saya dalam diskusi saya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesungguhnya di sana mereka punya link yang dikendalikan oleh kepala desa untuk melaporkan pemilih-pemilih yang atau warga yang sudah meninggal. Jadi tentu ini menjadi masalah yang serius karena betul sekali, Pak. Hanya sebagian kecil saja warga yang punya kesadaran untuk melaporkan. Dan pada tahapan pemilu atau pemilihan, hal ini menjadi atensi khusus kami, atensi khusus kita untuk bisa memastikan pemilih yang sudah meninggal itu kita coret dari DPT. Dan di tahapan pemilu atau di tahapan pemilihan
ini dibantu dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa atau lurah untuk membantu kita sebagai dokumen pendukung untuk mencoret pemilih tersebut di DPT. Nah, kali ini di PDPB ini mekanisme itu kita tidak bisa gunakan lagi, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan surat keterangan kematian dari lurah, tetapi dia harus berdasarkan data atau akte kematian. Kematian yang diterbitkan Dukcapil. Dukcapil, baru bisa kita TMS. Jadi dari data yang diturunkan oleh KPU juga termasuk data-data pemilih meninggal yang sudah dipastikan di portal kependudukannya sudah nonaktif, ya kita sudah coret dari DPT, sudah otomatis kita hapus. Sedangkan yang tersisa sampai hari ini itu adalah data-data kematian yang disampaikan oleh BPS, ya. Itu juga sampai hari ini belum kita coret, ya. Kita mesti faktualkan dulu atau kita koordinasi secara berjenjang kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa supaya hal ini dilaporkan, atau setidaknya mereka mengisi format yang beberapa waktu lalu kami sudah terima dari Dukcapil. Ini bentuk kerjasama kami dengan Dukcapil. Kami terima formatnya untuk nanti kami turunkan supaya salah satu perwakilan keluarga atau kepala desanya bisa mengisi format itu, sehingga nanti kami sampaikan ke Dukcapil untuk dinonaktifkan. Dan ketika dinonaktifkan, maka yang bersangkutan pada pemilu kali berikut di DP4-nya itu tidak muncul namanya lagi. tidak muncul lagi. Itu yang sangat-sangat kita harapkan bersama ya Pak. Wah Pak, berarti pada intinya pengurusan PDPB ini tidak semerta-merta hanya KPU saja atau Dukcapil saja, ada peran masyarakat di situ. Ya tentu. Jadi sahabat pemilih, data meninggal itu tidak semerta-merta KPU hapus atau hilangkan, Dukcapil pun tidak semerta-merta menonaktifkan, itu harus atas kesadaran dan keaktifan masyarakat sendiri untuk menyampaikan data kematian tersebut ya Pak. Lalu Pak, jika seperti itu apakah ada kendala dalam kita mengurus proses PDPB ini? Dimana kan PDPB ini kita urus sendiri, tidak ada teman-teman PPK ataupun PPS, tidak faktual juga mungkin kalau oleh teman-teman Pantarli. Kendala secara umum yang kita hadapi sejauh ini? Kendala secara umum ya ada. Pertama itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang kita terima. Data invalid ya. Dan ini menjadi tugas kita, tugas KPU untuk kemudian bisa mencari, melakukan pencermatan, melakukan pengolahan data, termasuk memetakan pemilih meninggal, pemilih ubah data, dan pemilih baru. Jadi untung saja tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dibantu oleh Mandi Dukcapil. Ya betul sekali. Ya, selain kemudian hal-hal yang bisa kita jangkau, misalnya melalui laporan masyarakat, ya itu bisa kita tindak lanjuti dalam rapat pleno juga. Ketika ada laporan masyarakat didukung dengan bukti otentik, kita bisa tindak lanjuti. Pemilih meninggal atau pemilih baru yang belum terdaftar, dan sahabat pemilih juga mestinya dalam setiap periode ini, periode yang saya maksudkan itu adalah setiap 3 bulan sekali itu selalu memastikan dirinya itu terdaftar tidak dalam DPT. Jadi kita bisa cek DPT DPT kita melalui link ya. Cek DPT online. Ya betul sekali. Itu nanti bisa diakses dan linknya ada di sini, nanti bisa dicek. Iya betul sekali, cek DPT online untuk memastikan bahwa kita masih terdata sebagai pemilih di mana juga kan bisa diketahui kan Pak ya. Terus jika ada mau perubahan, perpindahan bisa langsung disampaikan ke KPU, bisa ke Dukcapil pun bisa. Oke, siap. Oke, baik Pak. Ini kalau sahabat pemilih Gen Z bilang last but not least. Jadi sasarannya Pak, PDPB ini kemana? Ke siapa? Terima kasih ya Ibu Sari. Tentu sasaran
PDPB itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Memenuhi syarat dalam artian sudah berumur 17 tahun, sudah pernah menikah, ya. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya, ya, berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga itu adalah warga negara yang sudah beralih status, ya, baik dari TNI Polri yang sudah pensiunan, ya, sudah beralih status, sehingga mereka itu berhak untuk didaftarkan dalam PDPB ini, sebagai pemilih, ya. Tadi Pak sempat menyinggung terkait alih status TNI Polri. Mereka yang kemarin misalnya terdata sebagai pemilih, terus saat ini mereka sudah terpilih menjadi polisi, mungkin Pak, itu bagaimana perlakuannya? Ya, mereka yang kemudian juga beralih status dari sipil jadi TNI Polri, itu kita coret, ya. Datanya kita peroleh dari mana? Datanya kita bisa peroleh nanti ketika kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait, ya, dengan TNI atau Polri. Ya, dengan Polri, ya. Jadi memang penyusunan PDPB ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, ya, Pak. Melibatkan multi stakeholder, ya. Pertama Dukcapil pasti, Bawaslu, yes. Yang juga melakukan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan PDPB ini, juga Kejaksaan, Pengadilan, ya. Kemudian TNI, Polri, ya, kita lakukan koordinasi untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan, terutama data yang sekiranya sudah pensiun dari TNI atau dari Polri. Betul sekali. Casis yang baru masuk. Kapan mereka diangkat atau sudah ada SK-nya, sudah punya KTA-nya. Ya, pada waktu itu juga nanti kita akan coret mereka dari daftar pemilih. Ataupun yang sudah pensiun kita masukkan sebagai pemilih. Jadi PDPB ini pekerjaan yang gampang-gampang susah kalau mau dibilang, ya Pak. Gampang-gampang susah, dan hasilnya itu sangat berpengaruh sekali. Iya, betul. Kepada nanti saat kita tahapan, karena dia akan berkontribusi pada penyiapan data pemilih untuk kegiatan pemilu atau pemilihan. Iya, betul sekali. Disitulah sahabat pemilih, jadi PDPB itu bukan sekedar pekerjaan yang dilakukan non tahapan atau pada saat tahapan, tapi itu memang untuk menjamin bahwa data-data tersebut valid, data pemilih, sahabat pemilih itu masih terdata di tempat yang seharusnya, di mana berada, ya kan, Pak, ya? Siap. Baik sahabat pemilih, cukup panjang diskusi kita bersama dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Gusti. Baik Pak, di akhir ini seperti biasa bahwa narasumber kami minta untuk memberikan kesimpulan ataupun mungkin ada ajakan, pesan kepada sahabat pemilih di masa non tahapan ini. Jadi jangan skeptis, jangan apatis di masa-masa ini, karena PDPB itu penting. Dan saya persilakan Pak Gusti untuk menyampaikan sepatah dua kata pesan kepada sahabat pemilih sekalian menutup perjumpaan kita di seri Wicara kali ini. Baik, terima kasih sahabat pemilih yang saya cintai. Di akhir diskusi ini, ya, di akhir pembicaraan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, pemilih adalah salah satu elemen penting, dan dari tiga elemen penting, penyelenggara, kemudian peserta pemilu dan pemilih itu sendiri. Dan pemilih menjadi elemen penting karena dia dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penegakan demokrasi itu sendiri. Maka kami berharap bahwa sebagai pemilih, ya, tentunya kita punya kesadaran yang sama untuk memastikan bahwa memang kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih, ya, yang disediakan oleh KPU, karena itu adalah hak kita, hak konstitusional kita yang dilindungi, dan kita semua wajib, ya,
terdaftar di sana. Tentu sebagai penyelenggara kami juga punya keterbatasan dalam kan ini. Maka harapannya partisipasi aktif dari para pemilih itu sendiri yang kemudian bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang signifikan terhadap progres pengerjaan data pemilih ini. Ketika saudara-saudara bisa memastikan bahwa belum terdaftar, maka teman-teman bisa menyampaikan informasi atau melaporkan kepada kami baik di sekretariat KPU itu sendiri ataupun melalui laman Facebook, ya, Instagram, atau di mana saja untuk bisa melaporkan atau menyampaikan sehingga kemudian kami bisa tindak lanjuti ya dengan menerima, melakukan pengecekan, lalu kemudian kami memastikan bahwa memang belum terdaftar sehingga KTP elektronik yang sahabat miliki ya, sehingga nanti kami bisa data. Juga salah satu hal serius yang tadi kita diskusikan itu terhadap pemilih yang kemudian sudah meninggal. Kami berharap bahwa hal ini secara proaktif oleh masyarakat dapat dilaporkan sehingga datanya di Dukcapil itu bisa nonaktif. Betul. Maka ketika datanya di sana sudah nonaktif dan sudah punya akta kematian, yang bersangkutan pada tahapan pemilu atau pemilihan nantinya itu namanya sudah hilang, Iya, atau sudah tidak tidak muncul lagi, tidak ada lagi. Ya, sekiranya teman-teman secara proaktif untuk mengecek data pemilih di laman Cek DPT online, ya nanti lamannya bisa dicek di sini. Saya kira itu Siap, saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, dan juga saya sampaikan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan podcast ini. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bermanfaat dan kami juga menerima kritik dan saran ya untuk perbaikan, pembenahan untuk kepentingan kita bersama selanjutnya. Betul sekali. Demikian Ibu Sari, Siap. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ya. Gusti. Baik sahabat milih, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, oleh Pak Gusti, bahwa yang paling penting adalah partisipasi aktif dari seluruh sahabat pemilih dimanapun berada. Karena data yang akurat itu berasal dari sahabat pemilih yang aktif. Baik sahabat milih, terima kasih atas atensinya. Terima kasih karena telah menyaksikan podcast Wicara kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Dan salam melayani.